Hai, selamat pagi semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya, selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tema kali ini, aku ingin membawakan kejutan kebahagiaanmu dengan seseorang ya. Jadi ada kejutan untuk kamu dengan seseorang. Kita akan lihat ya untuk energi orang yang masuk di tema kejutan kebahagiaan dengan seseorang. Ini kita skip dulu. Oke. Kita akan masuk untuk energi dia dan kamu. Aku akan ambil 2 kartu energi dia dan energi kamu ya di sini. Oke, energi dia di sini ada King of Spades dan juga ada kartu Prosperity. Aku melihat adalah seseorang dengan sosok mungkin yang lebih tua dari kamu ya. Lebih tua daripada kamu. Kemudian di sini aku melihatnya juga dia sosoknya kalau dia maskulin dia lebih tua, kalau wanita juga lebih tua sih sama ya. Dia tipe-tipe divine-nya bisa maskulin ya. Walaupun wujudnya bisa laki bisa cewek ya. Di sini dalam arti apa? Di sini adalah seseorang yang sedang mengupayakan sebuah kebahagiaan, kekayaan, kestabilan hidup. Fokusnya di dia adalah kerja saat ini. Orangnya seperti itu. Dan kita lihat energi dari kamu ya. Energi dari kamu kita lihat di sini. Energi assistance dan ada energi beware. Oke. Aku melihatnya di sini kamu penuh dengan curiga sama orang ini ya. Kamu berharap energi orang ini kalau misalnya dia sudah kaya atau apa, at least dia membantu kamu seperti yang kamu lakukan gitu. Kamu orangnya adalah orang yang suportif, tapi kamu juga curigaan di sini. Sementara dia fine-fine aja. Dia fokus dalam mencari uang, ya. Dan orangnya memang bertekad keras. Dan aku juga ngelihatnya orang ini nggak main-main dalam bekerja gitu loh. Jadi bukan tipe-tipe orang yang yang cuman asal-asalan mau cari duit gitu, nggak. Memang sudah ada sudah ada mimpi dan dia sudah mulai untuk melaksanakan. Kalau yang kemarin kayak tarsok atau nggak serius, sekarang dilakukan dengan serius. Apapun kerjaannya, apapun usahanya, aku lihatnya seperti itu. Ya, dia berusaha mengumpulkan uang yang banyak, intinya pekerja keras supaya kalau beli apa ada gitu, aku ngelihatnya. Nah, aku melihat di sini mungkin kamu tuh karena saking curiga sama dia, ya mungkin hubungan kamu sama dia, kamu berasa kayak ditipu gitu loh. Kamu berusaha berpikir bahwa atau memang sudah ya, mungkin dia menipu kamu, mungkin dia sempat menyangkal. Misalnya dia tidak jujur dengan pekerjaannya apa gitu ya. Seakan-akan kamu tuh kayak nggak punya waktu sehingga kalian merasakan hal sakit dan jatuhnya berpisah. Gitu. Kamu merasa kayak ditipu gitu loh, kayak kok kamu begini sama aku. Ketika aku sudah berusaha tadinya kayak mensupport kamu, membantu kamu, kok kamu seperti ini, kayak gitu ya. Ini energi kalian mungkin ya ada yang sudah berpisah dikarenakan ya ada rasa sakit ya. Kemudian di sini ada sekarang energinya ada learn from the past. Jadi aku melihat ya energi dia ke kamu di sini itu ada kayak, ataupun kamu juga ada energi ini. Kamu ada memori. Kalian semua itu saling inget ya, saling belajar dari masa lalu. Ya mungkin ini adalah mantan kamu ya, atau bisa mantan suami kamu, mantan istri kamu di sini. Ya merasa kayak ditipu gitu loh. Karena mungkin aja kamu berpikir bahwa dia ini adalah sosok yang matre, sosok yang money oriented.
kamu berusaha untuk membantu dia, mensupport dia, ya. Tapi ternyata dia tidak sesulit itu, mungkin bisa jadi kayak gitu skenarionya. Atau bisa jadi ketika kamu sudah membantu dia, ketika dia kayak udah sukses, dia malah asik sendiri melakukan hal-hal yang dia suka. Ibaratnya kayak orang punya kayak OKB lah, kayak orang kaya baru gitu. Dia nggak ada perhatian lagi sama kamu, yang kamu rasakan. Aku lihatnya, ya, itu yang kamu rasakan. Kemudian di sini aku melihatnya kamu jadi kayak banyak netting gitu loh, banyak netting. Kamu bekerja nggak sih? Misalnya kayak gitu. Kok kamu nggak pernah punya ada waktu sama aku? Kok efeknya kamu kok terlalu sibuk? Nah, kita lihat ya, di sini ada kartu Beware. Apa sih sebenarnya yang kamu curigai? Sebenarnya ini itu kayak ada pecahan gelas ya. Kalau aku lihat ada gambar pecahan gelas. Mengenai kepercayaan, tapi biasanya begini. Kalau kita bilang ini kan kalau ditaruh tuh Nine of Wands ya. Bisa aja dari pikiran kamu sendiri yang rusak. Pikiran kamu sendiri yang sebenarnya mencurigai, karena ada kartu Beware di sini. Ya, hati-hati. Kamu kayak waspada sama dia karena kamu rasa dia nipu kamu. Bisa jadi begitu. Dan kita lihat dari energi dia ya. Energi dia sebenarnya seperti apa. Kalau misalnya energi dia bagus di sini, berarti ya memang kesalahpahaman gitu. Tapi kalau misalnya energi dia jelek, ya berarti benar kecurigaan kamu. Kita buka ya. Bagaimana kartunya? Oke, ada Princess. Ini terkait dengan pikiran yang kekanak-kanakan ya. Sebenarnya orang ini aku melihatnya bukan menghadirkan orang lain, tapi kalau princess itu dia lebih kayak bertindak sesukanya sendiri ya, bertindak sesukanya sendiri. Kayak apa ya, kayak hilang-hilangan atau kurang serius. Nah, ini aku melihat ada yang ditutupin sih. Jadi kamu benar, dia itu sebenarnya dalam kondisi ada kayak penyangkalan ya, penyangkalan dari apa yang dia lakukan gitu loh. Entah apakah ini terkait dengan kejujuran atau dia tidak mengutarakan sepenuhnya ke kamu. Nah, kita lihat lagi di sini deception-nya apa. Kita harus tahu, karena jangan sampai kamu menyalahkan diri kamu sendiri gitu ya. Apa yang dia sangkal? Oke. Di sini aku melihatnya ada reminiscence dan separation. Kalau aku bilang sih di sini ada memori ya, ada memori atau jangan-jangan dia apa ya? Seperti kayak energi yang tertutup gitu loh. Energi tertutup di sini ada separation. Apakah dia juga baru apa ya, kayak selesai dari masa lalu? Ada perpisahan di sini, atau dia menghadirkan orang lain yang kamu curigai, tapi sebetulnya udah berpisah gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau cerita ke kamu sebetulnya bahwa dia tuh sudah pisah dari masa lalu. Ya, aku lihat ada separation di sini, ada kayak sesuatu yang mau ditutup sama dia, dan ini menjadi kenangan. Dan sebetulnya kamu tuh nggak perlu tahu. Mungkin dia bilang kamu single, dia bilang kamu single, tapi nggak taunya dia duda atau dia janda. Sebetulnya sudah pernah ada perpisahan sebelumnya. Aku lihatnya seperti itu. Dan ya mungkin dia baru pisah, bisa jadi seperti itu ya. Seru nih gitu, karena kita buka energi juga cukup banyak. Dan kita akan masuk ke dalam apa yang menjadi nanti kebahagiaan ya. Karena aku ngelihat di sini kamu tuh kayak ada perasaan yakin gitu loh, perasaan yakin bahwa dia menghadirkan orang lain atau dia punya orang lain sih. Memang betul ya. Dan di sini sih aku ngelihatnya kayak udah pisah ya teman-teman. Jadi mungkin entah suddenly pisah karena kamu curiga, dia juga kayak nggak mempertahankan hubungan itu gitu loh. Atau baru pisah dari pasangan dan itu sudah masa lalu sebetulnya. Tapi kamu kayak masih underestimate, bisa aja kayak gitu ya.
Nah, kita akan lihat di sini kira-kira kebahagiaan apa yang akan datang kepada kamu dari orang ini gitu loh. Nah, aku lihat energinya memang energi orang lama ya. Ada kejutan apa? Apa kejutan kebahagiaan dari seseorang? Jadi kita pembacaannya adalah positif di sini ya. Kejutan kebahagiaan dari seseorang. Di sini ada kartu Queen of Cups. Ada kartu The Empress. Okay. Five of Wands, ada kartu The World, ada kartu Eight of Swords, dan ada kartu Four of Wands. Ya, kejutan dari seseorang untuk kamu. Dan di sini aku akan membacakan ya. Kejutannya adalah apa sih? Oh iya, bottom of deck-nya di sini ada kartu The Star. Kalau kita bicara kartu The Star, kartu Star itu merupakan spirituality atau harapan. Ya, jadi kalau aku bisa bilang di sini, kejutannya adalah suatu pengharapan dari seseorang ini kepada kamu. Ya. Di sini aku melihat ya, ada seseorang yang dengan apa ya, dengan kesedihannya, dia berusaha untuk kayak nerima aja, kamu tuh kayak nuduh dia apa, itu dia terima aja. Di sini dia berusaha juga untuk sebetulnya nggak mau ribut sama kamu ya, dia nggak mau ribut sama kamu, dia berusaha di sini untuk apa sih, untuk membuat kamu tenang sebetulnya. Jadi ada sesuatu yang ditutupi sama dia adalah supaya kamu tenang dan dia nggak perlu menjelaskan apapun dari masa lalu, karena sebenarnya yang dia akan omongkan kepada kamu jatuhnya nanti akan membawa konflik. Dia pengen di sini melepaskan semua namanya kehebohan ya, pertengkaran atau ketidaksetujuan kamu, please dilepasin. Dia mau bilang itu sama kamu. Dia mau bilang bahwa selama ini aku sudah berusaha melepaskan namanya trauma, melepaskan orang-orang yang tidak pro sama aku, dan berusaha untuk keluar dari situasi yang kalau aku lihat seperti sulit gitu ya. Situasinya seperti sulit buat dia. Aku tidak menemukan kayak kebahagiaan dari masa lalu. Ya mungkin untuk sebagian orang di sini lihat aku tuh kayak baik-baik aja, padahal enggak. Dan ini adalah sebetulnya trauma yang aku pengen lepaskan. Aku melihatnya di sini dia nih, aku tuh sebetulnya selama ini ya, itu kayak susah untuk melupakan kamu. Karena kamu tuh selalu dalam pikiran aku. Aku ngeliatnya seperti itu, dan aku pengen ada rekonsiliasi, dan ini harapan dia ya. Harapan untuk rekonsiliasi sama kamu. Jadi aku melihatnya, kamu harus melihat bahwa di balik semua itu, di balik pertengkaran kita, di balik sesuatu ya, ini ada rasa penyesalan bahwa mungkin dulu aku tidak jujur cerita sama kamu bahwa aku pernah ada orang ketiga atau gimana, tapi sekarang aku sudah selesai gitu loh. Keputusan putus dari kamu dan kamu memutuskan diri dari aku, sebetulnya aku tuh sakit, aku tuh masih besar harapannya sama kamu, masih kayak mengharap, masih kayak ingin ada solusi ya kedepannya seperti apa. Karena di sini dia pengen ada kartu Four of Wands, itu pengen ada komunikasi dan kestabilan lagi sama kamu. Aku lihatnya dia pengen lepas dulu ya dari pikiran-pikiran jelek, pengen lepas prediksi atau paradigma kamu kepada dia, supaya di sini ya kalian bisa stabil lagi hubungannya. Kita akan buka lagi di sini ya. Ada kartu The Hierophant ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah kalau misal dia pernah menikah ya, apakah dia pernah menikah, di sini apakah ada kebahagiaan? Dia bilang di sini aku tuh kayak sedih ya. Gimana pun ini afirmasi dari kartu yang di atas gitu loh. Aku mungkin punya cara salah ya. Maksudnya
selama ini aku kayak pura-pura bahagia. Waktu misalnya aku masih terjalin dengan orang lama, aku pura-pura bahagia di sini. Aku berusaha untuk berkorban semuanya demi keluarga. Tapi kamu lihat kan kartunya di sini sedih ya teman-teman. Dan ini ada anjingnya di sini yang kayak nemenin. Kayak dia merasa jauh gitu loh. Orang lain mungkin bisa melihat aku tuh tenang ya, tapi ternyata enggak. Aku ngeliatnya seperti itu. Ada kartu Ten of Cups ya. Di sini begini teman-teman, aku selalu melakukan apa yang mereka kontrol dari aku. Gitu. Aku selalu melakukan apa yang mereka mau. Tapi apakah aku bahagia di sini nih energinya? Tidak bahagia dari kehidupan masa lalu. Dan sekarang di sini, aku pengen lepas, aku pengen pergi. Kamu harus ngerti. Tapi aku tidak bisa langsung ke kamu, ada prosesnya. Nah, kita lihat ya di sini ada kartu The World dan ada kartu The High Priestess. Ketika aku meninggalkan ya, di sini aku tuh masih perlu banyak sekali berpikir ke depannya aku tuh seperti apa. Oke, kita stop ya hubungan yang masa lalu, kita ke depan sekarang. Ada kartu The World di sini, itu artinya melepaskan, penyelesaian final, dan ini sudah menjadi keputusan aku. Aku yang tadinya lemah menjadi seseorang yang kuat di sini. Ada karena ada kartu High Priestess. High Priestess itu sebetulnya dia tuh pendeta ya, tapi dia harus sejarahnya dia ini wanita, tapi dia harus menerima, kayak kamu lihat Queen Elizabeth lah, itu jadi ratu se-Antrio Raya yang harusnya tugasnya dilakukan oleh pria. Jadi di sini sebetulnya ada energi yang dia bilang aku bisa nih pada akhirnya kayak gitu. Nah, di sini aku pengen lepas dari namanya pikiran yang membelenggu, terutama dalam pikiran-pikiran aku, karena aku melihat banyaknya trauma ya di sini. Aku pengen ada namanya, mungkin energi dia stuck di sini ya teman-teman. Karena kenapa? Karena aku melihatnya banyak sekali hal-hal yang dia harus rencanakan untuk masa depan. Gak mau dia mengalami hal seperti ini lagi. Dan ada kartu Nine of Swords. Jujur ya teman-teman, kalau aku bilang tujuan dia sebetulnya tuh pengen dalam hidup yang stabil, pengen lepas, pengen baik-baik saja secara mental dan stabil. Di sini aku melihatnya dia itu kayak ada traumatik dan mungkin takut untuk datang ke kamu gitu loh, takut membuat kamu tuh malah sakit hati sama dia. Padahal tujuan dia di sini adalah pengen rekonsiliasi, tapi takut kamu punya pikiran jelek gitu loh. Aku pengen datang ke kamu, tapi yang aku datengin di sini kira-kira happy nggak ya ketika aku datang. Pikiran seperti itu, ada pikiran takut. Dia khawatir, dia tuh udah bilang, aku tuh mau sama kamu, kayaknya aku gak perlu ngomong berapa kali deh, dan ini aku sudah selesaikan pelan-pelan gitu loh. Sekarang kalau misalnya aku gak punya tujuan juga buat apa, kan gitu. Ini ada kartu The Star, ada kartu Hermit, Five of Cups, dan ada kartu Queen of Wands di sini. Aku melihatnya dia meninggalkan seseorang ya teman-teman. Waktu itu ya dia meninggalkan seseorang dari masa lalu itu sebetulnya, atau meninggalkan orang yang dominan sama dia, dan dia berusaha untuk menyendiri di sini. Kalau aku lihat dia udah terlalu banyak kasih cinta sih sebetulnya, sampai hidup dia tuh kayak nggak balancing gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini sudah membuat sebuah keputusan final bahwa dia pengen pergi sih. Aku ngelihatnya menaruhkan cinta baru, dan cinta baru itu bisa sama kamu. Itu yang aku lihat dari beberapa cuplikan edisi ke belakangnya dia ya. Dari bottom of deck-nya itu berarti yang dari energi-energi dia. Ini kamu ketemu sama orang yang very very complicated ya kalau aku bilang. Sebenarnya dia tuh memang terlalu cinta sih. Dia berusaha untuk berkorban semuanya sampai nggak balancing hidup dia. Ya jadi sekarang gimana caranya dia pergi dengan kayak udah pergi aja gitu loh, ninggalin. Ya. Dia berusaha untuk dalam kesedihan dia meninggalkan, dan ini adalah keputusan bulat gitu loh. Nanti akan ada cinta baru. Nah, cinta barunya ini bisa jadi ke kamu, dan ini adalah kebahagiaan yang mungkin dia bukan tipe-tipe orang yang mau cari pasangan lagi dari nol lagi gitu. Aku lihatnya enggak. Ya.
sebuah penyesalan yang datang gitu. Sekarang kita lihat di sini bagaimana kelanjutannya ya antara kamu sama dia. Kita lihat dari Romance Angel. Oh iya, di sini ada energi dari Taurus, Libra, kemudian ada kartu dari Gemini, Aries, kemudian ada kartu Leo. Ada kartu Taurus, Queen of Cups itu biasanya dia dari energi-energi yang bersifat dengan air ya. Pisces, kemudian Cancer, Scorpio, ya. Ada Pisces juga di sini kuat juga untuk elemen air, karena mungkin orangnya mungkin baperan juga, baperan tapi so kuat gitu. Kita lihat di sini pesannya untuk kamu. Tuh kan benar, akan ada rekonsiliasi kembali ya. Someone from your past is returning to your life. Ini bisa mantan kamu loh teman-teman, ya siapa lagi, seseorang di masa lalu. Dan ada kartu codependency. Jadi di sini selain dia ingin kembali ke masa lalu, di sini aku melihat ada kayak kemelekatan ya. Jadi ada addiction, ada obsesi dari dia ke kamu. Ya aku pikir ini saja yang aku bisa bacakan untuk kalian di siang ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan aku. See you when I see you. I love you. Bye bye.